إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, sesungguhnya amalan salih adalah merupakan bekal terbesar yang akan kita bawa menuju kehidupan akhirat. Sesungguhnya amalan salih adalah merupakan cahaya di hati kita, bahkan kekuatan hati kita untuk meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin, ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan setelah beramal salih. Yang pertama, jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya amal karena kita tidak tahu mana amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa lebih salih dengan banyaknya amal salih kita, karena sesungguhnya kita tidak tahu akan wafat di atas apa. Kewajiban kita adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita, dan khawatir kalau amal kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dari kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Orang yang tertipu dengan banyaknya amal seringkali menimbulkan penyakit-penyakit yang bisa membatalkan amal itu sendiri. Di antara penyakit itu adalah ujub, merasa lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ia pun menganggap remeh amalan manusia sehingga ia terkena kesombongan. Ma'asyiral muslimin, itu saja sudah cukup untuk membatalkan amalnya. Bayangkan kalau ia merasa sombong dengan amalnya, lalu ia mati di atas kesombongannya, itu berarti ia wafat di atas su'ul khatimah. Nas'alullaha salama wal afiyah. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah." Sesungguhnya di antara kalian ada yang selama hidupnya senantiasa beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga jaraknya dengan surga tidak tinggal sejengkal lagi. Namun kemudian ketentuan berkata lain, ia pun di akhir hayatnya beramal dengan amalan penduduk neraka, ia pun mati di atasnya dan ia pun masuk ke dalam api neraka. Kita yakin ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menzalimi seorang pun, akan tetapi si hambalah yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Ibnu Rajab ketika menafsirkan hadis ini membawakan riwayat yang lain. Dalam Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu amal ahlil jannah
fima yabdu linnas. Seseorang di antara kalian ada yang mengamalkan amalan penduduk surga sebatas yang tampak kepada manusia. Ia tampak di hadapan manusia beramal salih, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa isi hatinya. Mungkin hatinya tidak mengharapkan wajah Allah 100%. Mungkin hatinya ditimpa ujub dan kesombongan setelahnya. Mungkin ia tertipu dengan amal soleh tersebut sehingga akhirnya di akhir hayat ia pun beramal amal keburukan dan ia pun wafat di atasnya akibat dia tertipu dengan banyaknya amal. Akhirnya ia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah, nasallallahu as-salama wal afiyah. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ini sebuah kesalahan besar. Siapapun kita, sesoleh apapun kita, jangan pernah kita tertipu dengan amal kita. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala saja tidak merasa dirinya solih. Beliau berkata, "Uhibbus solihina walastu minhum." Aku mencintai orang-orang solih, tapi aku tidak termasuk orang-orang solih. Semoga aku mendapatkan syafaat dari mereka. Subhanallah. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Akan kesolehan beliau, ketakwaan beliau, kefakihan beliau. Seluruh ulama sepakat akan bagaimana beliau sebagai seorang alim yang ikhlas ilmunya. Semua umat Islam sangat membutuhkannya. Tapi subhanallah, ternyata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, "Wahibbus salihina walastu minhum." Aku cinta orang-orang solih, tapi aku tidak termasuk orang-orang solih. Mendengar ini, Imam Ahmad berkata, "Tuhibbus salihina wa antum minhum." Engkau mencintai orang solih dan engkau termasuk mereka. Masyarul muslimin, itulah para ulama. Mereka tidak tertipu dengan banyaknya amal mereka. Mereka tidak menjadi orang yang merasa dirinya sebagai wali Allah di sisinya karena banyaknya amal. Akan tetapi mereka senantiasa khawatir kalau mereka mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itulah yang mereka khawatirkan pada diri mereka. Itulah yang harus kita pelihara. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kesalahan kita, setelah selesai beramal, kita ingin diakui keikhlasan kita. Dan kita marah ketika ada orang yang mengatakan kita tidak ikhlas. Padahal cukuplah hanya Allah yang maha tahu bahwa kita ikhlas mengharapkan wajahnya saja. Kita beramal tidak mengharapkan pujian siapapun. Kita beramal tidak mengharapkan pengakuan siapapun. Kita beramal tidak mengharapkan penghormatan dan penghargaan diri dari siapapun. Karena penghargaan manusia dan penghormatan mereka tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita ma'asyiral muslimin adalah mengharapkan wajah Allah semata, bukan mengharapkan pengakuan manusia karena keikhlasan kita. Makanya para ulama menyebutkan sebagai riyaul ikhlas, riya orang-orang yang ikhlas. Ia ingin diakui akan keikhlasannya, dia ingin dihormati dia ingin dihormati orang akan solihnya, sehingga ia dianggap sebagai orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amal salih ma'asyiral muslimin seharusnya menimbulkan ketawaduan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Itulah tujuan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal salih, kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ketika salat kita tidak menimbulkan ketakwaan, ketika amal kita tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan amal solih kita dipertanyakan. Barangkali amal solih kita belum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda seorang hamba yang amalnya diterima
dia akan berusaha memperhatikan keabsahan amalnya, dia akan berusaha agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bersungguh-sungguh mempelajari apakah amalnya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Adakah tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Sehingga pada waktu itu keinginan terbesarnya adalah meluruskan amalnya, bukan sebatas amal itu sendiri. Kemudian dia takut dan khawatir kalau amal itu dibatalkan oleh Allah Azza wa Jalla, karena itu yang terbesar setelah kita beramal salih. Demi Allah, ma'asyiral muslimin, yang menjadi tempat perlombaan kita, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah orang-orang berlomba-lomba itu hendaklah berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam mencari pahala, berlomba-lomba dalam mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.